Sambonan namun sambonan. Aci Taborah Pengangon ini sudah berlangsung 683 kali sampai hari ini, ya. Karena pelaksanaannya mulai tahun 1339. Ya. Nah, untuk itu pelaksanaan Aci Taborah Pengangon ini bukan semata-mata adalah warisan tradisi, tetapi juga ditunjuk dan dikuatkan oleh sumber-sumber manuskrip kuno yang memang ada di Desa Adat Kapal. Ya. Nah, ceritanya secara lengkap bahwa pada tahun 1339 Masehi, Raja Bali pada saat itu yang bernama Astasura Ratno Bumi Banten memerintahkan kepada patih beliau Ki Keboyuwa untuk merestorasi Pura Sada yang ada di kapal. Nah, diiringi oleh beberapa kelompok yang akhirnya menetap di kapal. Pada saat itu memang keadaan masyarakat kapal dalam masa Pancaklik, terutama di bidang agraris, ya, bidang pertanian, karena dulu kita menyadari bahwa masyarakat kita dulu semua hidup di bidang agraris. Nah, untuk itu beliau menyarankan di samping mendapat wahyu dari Tuhan untuk melaksanakan Aci Taborah Pengangon, ya. Nah, sesungguhnya masyarakat kapal itu lebih populer menyebut dengan Siat Tipat. Sesungguhnya itu salah, ya. Yang benar adalah Aci Taborah Pengangon. Karena Aci Taborah Pengangon ini adalah suatu ritual yang sakral
yang dipersembahkan ke hadapan Dewa Siwa selaku manifestasi Tuhan, ya, manifestasi Tuhan untuk memohon kesuburan, untuk memohon energi untuk membangun desa ini. Pelaksanaannya adalah di Pura Dalam Gelgel, gitu ya. Nah, kebetulan Pura Dalam Gelgel ini bersatu letaknya dengan Pura Desa Pusah, sehingga masyarakat lebih mengenal pelaksanaan Aci Taborah Pengangon ini dilaksanakan di Pura Desa Pusah. Sesungguhnya adalah di Pura Dalam Gelgel, ya. Pura Dalam Gelgel, desa bukan gel-gel, ya. Kalau bahasa Indonesia itu tulisan Latin itu kan bisa dibaca E dan E, ya. Di Pura Dalam Gelgel. Nah, untuk itu dalam pelaksanaan tahun ini, ya, memang kami agak berbeda kalau kita bandingkan dengan masa pandemi. Kalau di masa pandemi, ya, kami tetap melaksanakan, bukan meniadakan, namun pelaksanaannya tertutup untuk prajuru desa dan istilahnya parakan pura. Ya, selaku pengompon pura di sini juga kami melaksanakan tetap di sini, hanya dia sifatnya sederhana mengingat pandemi. Nah, setelah pandemi mereda atau menurun, kami laksanakan seperti sekarang, yang memang tari-tari tadi itu yang namanya baris, ya, rejang itu memang dari dulu sudah ada, cuma ditarikan secara sederhana tanpa busana yang namanya uniform itu, seragamnya itu tidak ada, ya, karena ini peradaban. Nah, sehingga kami ke depan berkeinginan untuk mengadakan busana secara seragam, ya, untuk dilaksanakan nanti tiap tahun sekali. Sana buat, maju. Mundur, sana maju, mundur. Saya sampaikan Aci Taborah Pengangon ini bukan semata-mata adalah permainan masyarakat, tetapi ini adalah persembahan masyarakat kapal ke hadapan Tuhan untuk memohon berkah dan anugerah beliau, sehingga kami khususnya di Desa Kapal dilimpahi waronugrahan dan sumber kehidupan. Yang dilibatkan di sini adalah 5 banjar. Ya, kami yang wajib saja sesuai dengan aturan yang ada, kami libatkan 5 banjar. Kenapa tidak semua banjar? Karena Desa Kapal ini kan desa yang sangat luas. Berarti kalau semua masyarakat datang, ya nanti tempat tidak ada. Ya. Berapa totalnya Pak banjarnya? Banjarnya di sini sebanyak 18 banjar adat dan jumlah kakaknya terpadat di Mengui. Ini. Sesungguhnya kalau kita bilang itu siap, berarti kan identik dengan perang, ya, identik dengan pertempuran. Karena masyarakat dulu kan melempar tipat dengan bantal, itu dianggap dia dirinya mesiat dengan tipat. Padahal sarananya adalah tipat dengan bantal, tapi lebih dikenal dengan siat tipat itu saja. Nah, di Desa Kapal kami sudah turun ke banjar-banjar bahwa penyebutan siat tipat itu salah. Yang benar adalah Aci Taborah Pengangon. Masyarakat Kapal sudah memahami itu, dan dari segi pada saat kami melakukan pengajuan untuk ditetapkan sebagai waris budaya tak benda tahun 2019, ya, sudah ditetapkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pusat, termasuk dari Menkumham, itu sudah dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda dalam bentuk Aci Taborah Pengangon. Itu narasinya sudah kami buatkan dan sudah beredar juga di Dinas Kebudayaan. Atur tiga mati orang Pak Sandi. Om Santi.
Sanemakeun batot sampun dirane ngambil acara ngeraga suang-suang. Kalau tidak dilaksanakan di upacara ini setiap tahun di desa kami, karena menurut cerita begitu ya, cerita, tapi semasa kami yang sudah hampir menyaksikan dari umur 15 tahun ya, itu belum pernah tidak dilaksanakan. Tapi berita kalau tidak dilaksanakan, masyarakat kapal ini banyak yang tertimpa penyakit. Pengalaman mungkin ada Pak? Ada masyarakat. Tahun berapa mungkin? Ya, kalau tidak salah itu sebelum merdeka. Sebelum kemerdekaan. Saya kan belum lahir waktu itu. Diserang napi nih ke? Ya, model diare, apalagi itu sakit kepala, banyak yang meninggal begitu. Nah, setelah diterawang oleh orang-orang pintar, sehingga penyebabnya tidak melaksanakan haji tabulah. Hanya sekali tidak dilaksanakan. 1939. 1339 itu mulai, tahun 1944 kalau tidak salah itu catatan saya, pernah tidak dilaksanakan karena kita maklum pada saat itu kan masih ada perjuangan kemerdekaan. Sanemur Waning tadi Pak yang berpakaian pertama di sini berapa istrinya? Istrinya 33, sudah ditentukan itu jumlahnya 33, lakinya 33. Kenapa memakai makna 33 itu adalah makna guru. Nah, kalau di Indo kan ada istilah kalau nak subuh mau guru kan tidak bagus gitu. Guru. Sebab kalau kita hitung secara wariga wawaran Bali itu sebab Sri Indra guru gitu. Ketekannya pasti di 33 juga guru gitu. Ya. Guru itu artinya siwa gitu. Di Kapolres Pengangon sampai ke bagian Riki Renjabo Puro Desa Pusok. Tiga ngaturan semua. Di Sepengrau itu kan nih, dua ning sampun.